I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Make some Kami mahasiswa Universitas Medan Area ingin melakukan riset atau wawancara. Sebelumnya kami mau perkenalkan diri. Nama saya Amasia. Nama saya Tamara Juana Tamara. Nama saya Angelita Salonika Syildagar. Nama saya Sabita Nabila Zahra. Nama saya Andre Kristiawan Tambunan. Dengan Ibu. Saya Julia Veronica, SSTM Kes, Ketua Tim Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data di P3 APM P2KB Kota Medan. Di sini untuk memenuhi salah tugas kami, yang dimana kami mengambil peraturan Wali Kota Medan nomor 13 tahun 2020 tentang pengembangan kampung keluarga berencana di Kota Medan, di mana kami sudah membaca isi dari peraturan tersebut bahwa Wali Kota Medan yang menimbang tentang kampung keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah penggunaan KB dapat menjamin kualitas dan kesejahteraan masyarakat keluarga, Bu? Oke, kalau dikatakan menjamin itu siapa yang bisa menjamin kehidupan individu? Kalau bukan individunya sendiri, ya kan? Pemerintah juga nggak bisa menjamin kalau memang individunya yang memang tidak ada perubahan perilaku. Kalau pemerintah kan kalau di sini kan memfasilitasi ya kebutuhan masyarakatnya, menyediakan kebutuhan masyarakatnya, apa yang menjadi hak masyarakatnya, kembali lagi masyarakatnya sendiri. Nah, kalau tadi program atau penggunaan keluarga berencana, kalau saya sih lebih tepatnya kita bukan penggunaan ya, tapi bagaimana menjalankan strategi program keluarga berencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau program-program itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dari regulasi-regulasinya dan masyarakat juga mendukung, menyadari program itu, kebijakan itu memang untuk masyarakat, saya rasa masyarakat sendiri bisa menjamin untuk dirinya, karena pemerintah sudah memfasilitasi melalui strategi, kebijakan, regulasi segala macam. Jadi kalau program keluarga berencana ini berjalan sesuai dengan seharusnya, yang seharusnya itu artinya ada dukungan dari lintas sektor kita. Lintas sektor itu kan dikatakan perangkat daerah yang lain, dinas-dinas yang lain, kemudian dari masyarakatnya sendiri, keinginan untuk merubah, keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi saya rasa itu kalau ada kata kuncinya di situ kan ada program, ada jaminan, kan begitu ya. Jadi itu semua tidak bisa menjadi berjalannya program keluarga berencana itu tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri, tapi merupakan tanggung jawab bersama, baik juga dari akademisi, baik juga dari pihak-pihak mitra lembaga lainnya yang di luar dari pemerintah, bahkan masyarakatnya sendiri yang menjadi target sasaran juga harus punya kesadaran untuk menjamin kesejahteraan dirinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya kalau semua terlibat, semua berjalan dengan seharusnya, itu bisa menjamin kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Selanjutnya pertanyaan kedua itu, apakah kampung keluarga berencana ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan wali kota, dan apa saja program yang sudah dilakukan untuk mewujudkan kampung keluarga berencana tersebut?
Kalau berjalan sebenarnya sudah sesuai dengan yang ada pada regulasi, pada peraturan wali kota, ya. Sudah berjalan dari mulai secara pembentukan struktur organisasinya, kemudian penggerakan SDM yang ada dalam program Kampung Keluarga Berencana. Ini kita cerita soal Kampung Keluarga Berencana kan. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Nah, hanya saja dalam proses kita menjalankan program tersebut, seperti yang tadi cerita kembali yang di awal, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Nah, mengendur dari beberapa pihak maka bisa macet nih program. Nah, memang yang paling utama di sini adalah yang berperan penting itu bagaimana program Kampung Keluarga Berencana ini bisa maksimal adalah intinya penggerakan masyarakat itu sendiri yang terbentuk dalam satu Pokja, kelompok kerja keluarga Kampung Keluarga Berencana. Jadi kan program Kampung Keluarga Berencana ini kan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat setempat juga. Jadi itu struktur organisasinya, di dalamnya itu Pokja yang memang isinya masyarakat semua, masyarakat setempat. Contoh, umpamanya di dekat kita ini aja lah, Kelurahan Titik Kuning di Medan Johor, ada kampung keluarga berkualitasnya. Pokjanya ya Pokja yang memang terbentuk dari masyarakat setempat. Nah, kita di sini OPD dan mungkin khusus petugas lapangan kita menggerakkan di situ. Menggerakkan Pokja ini bisa berjalan sesuai dengan yang memang fungsinya mereka. Ada di situ mereka fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan. Nah, ada 8 fungsi. Saat ini memang sih disederhanakan Pokja itu ada 4 fungsi. Tapi yang penting intinya semua sudah berjalan. Hanya saja terkadang ada di beberapa tempat yang menjalankan program Kampung Keluarga Berencana itu ada yang memang karena sesuatu hal itu ya setiap lokasi beda-beda, ada pergantian pimpinan, ada pergantian anggota Pokja. Jadi biasa masa-masa transisi pergantian SDM, masa-masa lagi kesibukan yang banyak di wilayah itu, karena terkadang Pokja ini dia multifungsi. Dia terlibat di Pokja Kampung Keluarga Berencana, dia juga terlibat di kelompok dasar Wisma, dia juga mungkin Kepling, dia mungkin juga kader di tempat yang lain. Jadi terkadang masyarakat yang bergerak itu yang mau terlibat dalam program pemerintah itu aja, sehingga tugas dia itu overlap. Jadi kebanyakan nih, jadi akhirnya dia bingung sendiri. Nah, jadi upaya-upaya itu juga yang memang sedikit ada kendala, tapi pelan-pelan masyarakat kita itu juga sadar sendiri bahwasanya juga ketika dia berperan dalam pembangunan, dia juga harus fokus. Saya punya waktunya di mana ini, gitu. Oh, saya punya waktunya di sini. Jadi dia nggak bisa lagi bagi waktunya di sana. Jadi lebih kepada prinsip-prinsip penggerakan SDM-nya sendiri. Kalau dari konsistensi lintas sektor OPD, dia siap saja membantu, mengintervensi. Nah, contoh di satu Kampung Keluarga Berencana ada permasalahan kebersihan lingkungan, sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, Pokja Kampung Keluarga Berencana ini dia bisa nanti mengusulkan kepada pembina wilayah itu lurah sampai ke tingkat camat, mengusulkan ke OPD Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup meminta bantuan tong sampah khusus organik, non organik, seperti itu. Jadi ya memang pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan pada yang menjadi acuan kan SK Wali Kota tadi ya. Yang ketiga sudah terlaksana. Sejauh ini apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengimplementasian Kampung Keluarga Berencana di Kota Medan? Kendala tadi ya. Kendala atau masalah itu tetap ada dalam setiap program, dalam setiap kita menjalankan suatu kebijakan, pasti akan kita temukan kendala
baik itu kendala teknis yang ada pada SDM-nya maupun kendala teknis pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, hanya saja memang saat ini kendala atau permasalahan yang paling menonjol itu sebenarnya ya kembali yang seperti saya katakan dari awal itu, penggerakan masyarakat itu sebenarnya tidak mudah ya, gampang-gampang susah. Hanya saja memang ada beberapa situasi yang memang ketika proses penggerakan masyarakat perlu adanya konsistensi, baik itu dari petugas lapangan kita yang selaku memang bertanggung jawab untuk membangun program kampung keluarga berencana yang ada di wilayahnya, yang bersinergis dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga konsistensi dari warga masyarakat kita sendiri tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mereka itu totalitas keterlibatan mereka itu kan tidak seperti kita yang totalitas bekerja, yang memang sudah ada pakemnya, tanggung jawabnya. Masyarakat itu kan kita gerakkan, kita harus sesuaikan dengan ritmenya. Ya, tapi memang sejauh ini dibantu oleh lurah, dibantu oleh Kepling, masalah penggerakan masyarakat itu ya seperti saya bilang tadi gampang-gampang susah, tapi pada kenyataannya semua bisa dilaksanakan. Nah, jadi kendala-kendala itu ada, masalah juga ada, tapi yang tidak begitu terlalu signifikan sehingga mengganggu sistem daripada program kampung keluarga berencana itu sendiri. Saya sekarang ini terbiasa menyampaikannya kampung keluarga berkualitas karena memang nomenklaturnya sudah berbeda. Jadi itu tadi kendala masalah pasti ada. Kalian sendiri juga ketika belajar kendala masalah ada kan. Nah, jadi setiap segala sesuatu aktivitas semua itu pasti ada kendala, ada permasalahan. Hanya saja semua itu dapat diatasi dan program ini bisa kembali berjalan. Jadi pada prinsipnya kendala itu, masalah itu ada, apalagi khusus masalah dari penggerakan masyarakatnya. Karena kan kampung keluarga berencana ini rohnya itu, intinya itu adalah peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu kan masyarakat bukan kita gaji. Masyarakat itu ikhlas, rela, terlibat, berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita lah yang memang harus pintar-pintar mengambil hati mereka, pintar-pintar menyampaikan mereka bahwasanya kita punya program itu untuk mereka. Jadi mereka pun tergerak. Pemerintah nggak bisa kalau namanya masalah khusus seperti program di Bangga Kencana ini, pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, pemerintah nggak bisa bergerak sendiri. Semua sektor harus terlibat. Dan kendalanya itu tadi, mungkin komunikasi. Contoh, ada sektor lain yang memang belum paham nih program tentang kita. Jadi kita butuh waktu untuk menyampaikan ke mereka program kita ini apa dan apa kontribusi mereka yang bisa lakukan ke dalam program kita. Jadi satu kendala itu butuh waktu untuk kita menyampaikan ke OPD terkait. Tapi pun itu sebenarnya tidak seiring waktu tidak menjadi masalah karena apa? Dikuatkan lagi regulasi oleh pemerintah. Bahwasanya semua sektor harus terlibat dalam pengembangan kampung keluarga berencana. Oke? Next. Apakah ada APBD yang dikeluarkan untuk pengembangan kampung keluarga berencana? Ada. APBD, APBN melalui dana alokasi khusus ada setiap tahun. APBD dianggarkan untuk program program kampung keluarga berencana itu ada melalui bantuan-bantuan yang salah satunya kita memfasilitasi laptop untuk pengorganisasian yang ada di kampung keluarga berencana. Karena itu kan mereka ada pertanggungjawaban mereka melaporkan kegiatan-kegiatan yang di kampung keluarga berencana melalui website. Itu dia website Kampung KB. Jadi pemerintah dalam hal ini untuk mendukung kegiatan kampung keluarga berencana dikasihlah fasilitas laptop untuk pokjanya. Dan dukungan-dukungan lain banyak dari OPD-OPD lain yang seperti salah satu saya sampaikan tadi
melalui APBD, salah satunya dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup memberikan bantuan fasilitas tong sampah. Kemudian dari Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan fasilitas untuk bibit ikan, kemudian bibit sayur. Kemudian dari Dinas Koperasi UKM mereka memberikan bantuan seperti seperti kayak pelatihan ya kepada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran supaya lebih bisa mandiri, berkarya, menambah perekonomian keluarga, dan banyak lagi yang dari APBD, yang dari dana alokasi khusus namanya itu BOKB, bantuan operasional keluarga berencana di Kampung KB, banyak untuk aktivitas di Kampung KB, membiayai kegiatan Poktan, kelompok-kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL. Kemudian saat ini untuk percepatan penurunan stunting ada namanya program dasar Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, itu dilatih kader stunting untuk dilatih menyediakan makanan menu sehat, gizi sehat dalam keluarganya. Dan banyak lagi kegiatan yang lain yang memang didukung oleh APBD dan APBL dalam bentuk fisik dan non fisik yang sifatnya kegiatan-kegiatan. Saya rasa itu. Oke. Baiklah Bu, sekian dari pertanyaan kami dan terima kasih buat Ibu yang telah meluangkan waktunya buat kami. Jika ada kata yang salah tadi, mohon maaf Bu.